Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Husain. Saya dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Pertanian, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin penting tentang basis biokimia dari penampilan dan tekstur berubah dan dalam buah dan sayuran segar. Lebih jelasnya, tonton terus video ini. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan poin-poin penting tentang basis biokimia dari penampilan dan tekstur berubah dalam buah dan sayuran segar. Usulan ini menjelaskan dasar biokimia untuk perubahan warna dan ketegasan pada jaringan buah dan sayuran, karena penampilan dan tekstur adalah dua faktor paling mendasar yang mempengaruhi kualitas potongan baru. Maksudnya adalah untuk memberikan tingkat pemahaman yang digunakan untuk mendukung arahan penelitian di masa depan, untuk menyelesaikan masalah yang ada yang membatasi kualitas potongan baru dan umur simpan. Mekanisme biokimiawi dan growing enzimatik yang dimediasi oleh polifenol oksidase dan fenol peroksidase dijelaskan, dan pentingnya membatasi kerusakan sel selama pemrosesan buah-buahan dan produk nabati yang baru ditekankan. Lanjut. 1. Perkenalan. Perubahan penampilan dan tekstur adalah dua karakter mendasar yang menentukan penerimaan buah dan sayuran segar. Pemahaman tentang proses yang mengarah pada perubahan ini sangat penting, mengembangkan pendekatan yang lebih baik untuk meminimalkan mereka dan karenanya meningkatkan kualitas dan umur simpan bagi konsumen. Yang kedua ada yang namanya penampilan. Penampilan buah dan sayuran yang baru dipotong adalah atribut yang paling jelas bagi konsumen dan sangat mempengaruhi keputusan untuk membeli. Banyak faktor yang tidak berhubungan mempengaruhi penampilan, dari efek yang berhubungan dengan luka hingga pengeringan hingga kolonisasi mikroba. Jadi di sini ada tepi kecoklatan. Ini adalah tepi kecoklatan. Tepi kecoklatan ini adalah masalah khusus pada buah dengan daging putih seperti apel dan pir, tetapi juga merupakan faktor dalam banyak produk buah dan sayuran segar lainnya. Usulan sebelumnya mengenai mekanisme dan kontrol pencoklatan enzim telah terbatas pada deskripsi biokimia interaksi polifenol oksidase dengan polifenol oksigen. Menurut Savers 1993, Martinez dan Whitaker 1995. Sementara reaksi kecoklatan adalah pusat untuk memahami mekanisme biokimia. Penting juga untuk mengevaluasi konteks lokalisasi subseluler. Jadi di sini ada gambar yang namanya, ini adalah gambar lokalisasi internal dan eksternal dari senyawa fenolik dan enzim
pengoksidasi fenolik, polifenol oksidase, dan peroksidase. Ini dia. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma menurut Harzina dan Wagner 1985. Protein yang terlibat dengan sintesisnya dimasukkan ke dalam membran retikulum endoplasma atau secara longgar terkait dengannya. Setelah terbentuk, senyawa-senyawa ini terglikolisasi dan kemudian dieksklusi dalam vesikel pengangkut yang membentuk dari membran retikulum endoplasma. Vesikel-vesikel ini adalah kendaraan di mana senyawa fenolik diangkut ke vakuola atau ke kompartemen daging sel avolats menurut Hardzina dan Wagner 1985. Baru di sini ada reaksi pencoklatan. Ini adalah reaksi pencoklatan. Reaksi pencoklatan ini umumnya dianggap sebagai konsekuensi langsung dari tindakan polifenol oksidasi pada polifenol, meskipun beberapa telah menghubungkan setidaknya sebagian peran dengan aksi polifenol oksidasi dan polifenol. Lanjut. Di sini ada gambar mekanisme aksi polifenol oksidase pada monofenol. Ini dia, pada monofenol. Ini adalah gambar pada polifenol. Perhatikan bahwa aktivitas hidrolisasi memiliki Fmax yang lebih rendah daripada aktivitas oksidasi, menunjukkan bahwa proses hidroksilasi lebih lambat daripada proses oksidasi. Nilai-nilai Fmax didasarkan pada aktivitas tirosinase jamur pada monofenol tirosinase dan difenol I-DOFA yang dihasilkan seperti yang dilaporkan oleh SP in et al. 2000. Lanjut 2.3 ada perubahan warna. Ini dia perubahan warna. Perubahan warna melibatkan degradasi klorofil. Dia menjelaskan tentang menguningnya atau kehilangan warna hijau. Biasanya dianggap sebagai konsekuensi utama degradasi klorofil.
menurut Brown et al. 1991, Heaton dan Maragoni 1996. Namun, degradasi klorofil juga dapat menyebabkan perubahan warna yang mirip dengan kecoklatan pada produk potongan segar yang diperlukan dengan saus sal. Menurut Heaton dan Maragoni 1996, Heaton et al. 1996. Kedua jenis perubahan warna dikaitkan dengan jalur yang sama untuk kerusakan klorofil. Namun perubahan warna pencoklatan adalah konsekuensi dari metabolisme molekul klorofil yang tidak lengkap. Di sini ada gambar. Ini adalah gambar representasi skematis jalur pemecahan klorofil tipe 1 pada jaringan tanaman hijau. Informasi untuk menghasilkan skema diperoleh dari Matil et al. 1999. Lanjut. Aktivitas menurut Heaton dan Maragoni 1996 rendah juga dapat menonaktifkan enzim pendegradasi klorofil yang memiliki pH optimal. Lanjut. Jadi ada gambar. Ini adalah gambar skema untuk 3 jalur klorofil. Jadi 3 jalur klorofil tipe 2 yang mungkin terjadi pada sel-sel jaringan tanaman hijau yang rusak. Skema dibangun dari informasi yang diperoleh dari Martion et al. 1982. Tentang studi kehilangan klorofil dalam produk potongan baru. Sebagian besar telah menghasilkan bukti untuk kerusakan klorofil tipe 2. Klorofil tipe 2 yaitu kerusakan yang disebabkan oleh oksidasi radikal oksigen dari molekul klorofil. Menurut Brown et al. 1991. Jadi itulah hasil penjelasan saya tentang mata kuliah biokimia dari penampilan dan tekstur berbuah dalam buah dan sayuran segar. Terima kasih. Itulah hasil video saya tadi.
tentang basis biokimia dari penampilan dan tekstur berubah dalam buah dan sayuran segar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya di bawah ini. Terima kasih.